Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam sukacita Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kita tetap boleh bersukacita dan bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami boleh beribadah pada hari ini. Terima setiap pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Berkati kami semua dengan hikmat karuniamu, melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, supaya kami tidak berhenti menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya boleh menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap menerima berkat firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan kita hari ini akan bersama-sama kita buka di dalam Amsal pasal 28. Amsal 28 ayat yang ke-20. Sekali lagi, Amsal 28 ayat yang ke-20. Jika saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amin, firman Tuhan. Tema atau renungan firman Tuhan hari ini yaitu kekayaan yang mencelakakan. Dari ayat ini ada sebuah himbauan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak terobsesi dengan kekayaan. Karena kekayaan dari ayat yang ke-20 ini tadi bisa membuat kita tidak akan luput dari hukuman. Dengan kata lain, kekayaan bisa menjadi hal yang membuat kita celaka. Atau kekayaan itu dapat mencelakakan. Ya, menjadi kaya adalah anugerah, tetapi kita perlu waspada. Ingin menjadi kaya itu bisa berubah menjadi musibah. Sekali lagi, menjadi kaya adalah anugerah, tetapi kalau kita sudah ingin menjadi kaya itu bisa berubah menjadi musibah. Amsal 23 ayat 4 berkata bahwa jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Namanya penulis Amsal ini sangat mengerti tentang keinginan manusia. Manusia selalu mencondongkan dirinya untuk hal-hal yang berbau materi. Oleh karena itu, banyak nasihat di dalam Amsal ini supaya kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, supaya saudara dan saya memiliki kehidupan Kristen yang berkenan kepada Allah, yaitu dengan kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Dan kita mengerti apa yang prioritas dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 23 ayat 4, bersusah payah untuk menjadi kaya itu dilarang oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, tinggalkan niatmu ini. Jika ada niat di dalam hati kita bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Karena susah payah di dalam menjadi kaya ini berbicara tentang hal-hal yang tidak kekal, berbicara tentang hal-hal yang akan membinasakan kita, berbicara tentang hal-hal yang tidak akan pernah berfaedah bagi kehidupan kekal kita bersama dengan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16, susah payah itu adalah sebuah hal yang terjadi karena kutukan Tuhan. Karena di dalam Kejadian 3:16 firman Tuhan katakan bahwa susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 menegaskan yang sama, bahwa dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Ya, di dalam Kejadian pasal 5 ayat 29 juga mengatakan yang sama ketika Tuhan berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya. Ya, dikatakan bahwa susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita bersama-sama
jangan terobsesi, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tapi kita belajar menurut firman Tuhan supaya kita belajar menjadi orang yang dapat dipercaya. Supaya kita tidak hanya sekadar menjadi kaya, tapi kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 10 ayat 22 berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya apa? Artinya bahwa susah payah kerja keras kita tidak akan pernah menjadi kaya. Ini berarti bahwa kekayaan yang sebenarnya tidak diukur dari apa yang kita miliki secara materi. Karena toh pada kenyataannya banyak orang yang memiliki materi yang berlimpah, memiliki perkebunan yang luas, memiliki penghasilan yang banyak, memiliki gaji yang cukup besar. Tetapi kemudian dia merasa sayang hanya memberikan sepeser uangnya untuk orang lain. Bahkan suatu kali Tuhan memberikan suatu perumpamaan tentang janda yang miskin yang memberikan 1 peser di rumah Tuhan dengan orang kaya yang memberikan banyak. Perumpamaan itu berbicara tentang bagaimana seorang kaya tadi itu ternyata memiliki sebuah kemiskinan dalam dirinya. Karena ketika dia memberi, ada sebuah tendensi lain, ada sebuah tujuan lain yang tujuannya tidak lagi memuliakan Tuhan, tetapi bagaimana ia membangun kemuliaan bagi dirinya sendiri. Sehingga Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk ke dalam surga. Oleh karena itu setiap kita semua harus waspada bagaimana kita membangun kehidupan kita. Harus belajar untuk bagaimana hidup kita dapat dipercaya oleh Allah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dipercaya mendapatkan banyak talenta daripada Tuhan dan mampu mengerjakannya dengan setia kepada Allah. Bukan dengan ambisi kita pribadi. Nah, dari sini kita belajar tentang bagaimana kita boleh mendapatkan sebuah kekayaan yang berkenan kepada Allah. Sehingga kekayaan itu tidak mencelakakan diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Amsal pasal 28 ayat yang ke-20, nasihat firman Tuhan mengatakan bila kekayaan mencelakakan kita. Mengapa kekayaan bisa mencelakakan kita? Karena yang pertama, kekayaan yang mencelakakan adalah kekayaan yang dimulai dari keinginan dan bukan dari kebutuhan. Perhatikan, firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-20. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya. Perhatikan kata, ingin cepat menjadi kaya. Jadi kekayaan tadi dimulai dari sebuah keinginan, bukan sebuah kebutuhan. Padahal firman Tuhan katakan asal bisa makan, minum, pakaian, cukuplah. Kita pun diajar dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan yang cukup. Cukup. Tetapi masalahnya kadangkala kita mulai lupa. Bukan lagi kecukupan kita yang kita kejar, tetapi kita mengejar sesuatu hal yang berbau materi tadi itu. Tujuannya supaya kita tidak mempermuliakan Tuhan lagi. Dalam doa Bapa kami kita diajar untuk dimuliakanlah namamu. Tapi dengan kekayaan kita juga berusaha untuk bagaimana orang memuliakan diri kita. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, kadangkala ketika orang memuji kita itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri dari diri kita. Apalagi terkait dengan apa yang sudah kita capai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga di sini kekayaan yang dimulai dari keinginan dan bukan dari kebutuhan itu bisa mencelakakan kita. Karena ketika kita memulai segala sesuatunya dengan keinginan kita,
maka keinginan tadi akan menghalalkan segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang kadangkala bertentangan dengan firman Tuhan. Menggeser batas tanah milik sesama kita. Kita kemudian mencuri pajak, baik itu dari pajak penghasilan, dari pajak PPh 21, PPh 22 ya, saya nggak terlalu banyak mengerti tentang itu. Kita kadangkala mencurinya, kita membuat laporan-laporan palsu terkait dengan pajak. Kita kemudian menguasai lahan, kemudian kita tidak membayar sesuai dengan apa yang saat ini kita dapat, kita raih, kita peroleh kepada negara, tanggung jawab kita nggak lakukan dengan baik. Hal itu terjadi karena kenapa? Karena keinginan menjadi kaya. Padahal hasilnya sudah cukup untuk kita, tapi kemudian kita masih terobsesi. Keinginan-keinginan itu membuat kita menjadi orang yang kemudian mengabaikan kebenaran. Oleh karena itu, kekayaan bisa menjadi jerat bagi kita semua. Kekayaan yang dimulai dari keinginan dan bukan dari kebutuhan. Waspada dengan keinginan-keinginan kita untuk menjadi kaya. Kalau saat ini ada di antara kita yang ingin menjadi kaya, mari kita bersama-sama tinggalkan niat kita ini dan kita kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, kekayaan yang mencelakakan. Yang pertama tadi kekayaan yang dimulai dari keinginan dan bukan dari kebutuhan. Yang kedua adalah kekayaan yang didapat dari ambisi pribadi dan bukan melaksanakan visi ilahi. Perhatikan bersama-sama tentang frase cepat menjadi kaya. Tadi ingin cepat menjadi kaya, ada berbicara keinginan, sekarang ini cepat menjadi kaya. Ini berbicara tentang bagaimana kita memenuhi ambisi-ambisi pribadi kita. Padahal firman Tuhan katakan itu berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya di dalam Amsal 10 ayat 22. Kita melupakan bahwa sebenarnya kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Kalau kita bicara tentang berkat, berarti ada sebuah tanggung jawab yang wajib kita berikan kepada sesama kita. Tetapi kalau kita berbicara tentang ambisi, maka kita akan menjadi orang yang menumpuk kekayaan tadi itu. Sehingga kita seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus, perumpamaan dari Tuhan Yesus yang perumpamaan orang kaya yang berkata kepada dirinya sendiri, kepadamu ya berlimpah harta kekayaan. Dia akan menjadi orang yang congkak, melupakan siapa dirinya dan melupakan tujuan utama hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita melihat supaya kita belajar bahwa kita harus belajar untuk menjadi orang Kristen yang taat kepada kehendak Allah dengan melaksanakan visi Allah dan bukan memenuhi ambisi pribadi kita. Entah saudara sebagai pengusaha, entah saudara sebagai aparatur negara, entah saudara sebagai pelayan Tuhan sekalipun, kita pun sama. Kalau kita sudah mulai memasukkan ambisi tadi dalam hati kita dan menguasai diri kita, pelayanan pun bisa kita jadikan ajang untuk mencari keuntungan diri sendiri. Dan itu tidak pernah berkenan kepada Allah. Sehingga kekayaan kita akan menjadi hal yang mencelakakan diri kita. Dan yang ketiga, ya, mengapa kekayaan bisa mencelakakan kita? Jika yang pertama, kekayaan itu dimulai dari keinginan. Yang kedua, kekayaan didapat dari ambisi pribadi dan bukan melaksanakan visi Allah. Yang ketiga, kekayaan itu diperoleh dari kebohongan dan bukan kepercayaan. Perhatikan ayat yang ke-22, Amsal 28 ayat 20 bagian A. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya ini memiliki turunan kata, yaitu orang yang memiliki kejujuran, orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki kesetiaan, kesungguhan. Dalam hal apa? Dalam hal memenuhi setiap firman Tuhan. Sehingga janji Tuhan di sini bukan kemudian menjadi kaya,
tetapi mendapat banyak berkat. Berkat ini berbicara tentang sebuah hal yang kompleks. Bisa berkat berupa kekayaan, juga berkat mengelola kekayaan, bahkan berkat untuk bisa berbagi kepada sesama, sekalipun dia mengalami kekurangan. Artinya, sekalipun dunia menganggap dia miskin, tetapi Tuhan melihat dia kaya ketika seseorang tadi mampu menjadikan dirinya saluran berkat bagi sesamanya. Sehingga kata yang digunakan di sini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, ini menjadi suatu hal yang penting, dikontraskan dengan kekayaan. Sehingga yang dimaksud dengan kekayaan itu seharusnya adalah harta yang didapat dari kejujuran. Karena kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau kita orang Kristen merasa diri kita kaya, tetapi kita meng-cross check masih banyak ketidakjujuran dalam diri kita, kita perlu bertobat. Kita perlu bertobat. Kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita perlu menerima Yesus untuk mengatur isi hati kita, mengatur hidup kita, supaya kita jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan. Di dalam kita beribadah, tujuan kita hanya mencari hal-hal yang materi. Tapi kita belajar untuk menerapkan kehidupan Kristen yang benar, di mana ibadah kita harus membawa dan membangun kerohanian kita menjadi pribadi yang semakin berkenan pada Allah. Karena itu, agar kekayaan tidak mencelakakan kita, maka firman Tuhan menasihatkan, yang pertama, jadilah umat yang dapat dipercaya. Jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya oleh siapa? Pertama, kita harus dapat dipercaya oleh Tuhan, karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, kita bisa dipercaya oleh keluarga kita, karena dialah yang terdekat dengan kita. Jadilah orang yang dapat dipercaya di perusahaan kita, di mana kita bekerja. Jadilah orang yang dapat dipercaya di lingkungan kita, di mana kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi mereka semua. Dan yang kedua, jadilah umat yang menghargai proses, supaya kita tidak memiliki kekayaan yang mencelakakan. Yang pertama tadi, jadilah umat yang dapat dipercaya. Yang kedua, jadilah umat yang menghargai proses. Artinya kita tidak mengejar kekayaan secara instan, tapi kita mendapatkannya karena kita melalui proses-proses yang dikehendaki oleh Tuhan. Proses-proses yang berkenan kepada Allah. Setiap langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang ditentukan oleh Tuhan. Proses-proses yang kita dapat dari kepercayaan Tuhan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Proses-proses yang kita dapat di jalan kejujuran dan bukan jalan kebohongan. Yang terakhir, ya, agar kekayaan tidak mencelakakan kita, nikmati kekayaan sebagai berkat dan bukan sebagai laknat. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita harus bermanfaat dan bukan kemudian berkat tadi menjadi jerat. Tapi berkat ini harus mampu bermanfaat bagi sesama kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan bukan untuk kemuliaan diri kita pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berusaha. Carilah berkat Tuhan dengan kejujuran. Carilah berkat Tuhan dengan saudara menjadi orang yang dapat dipercaya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.